Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, izinkan aku bertanya satu hal sederhana, namun dapat mengguncang dasar perjalanan hidupmu. Sudahkah engkau benar-benar mengenal Tuhanmu? Atau selama ini hanya mengenal perintah-perintahnya tanpa menyentuh wajah cinta di baliknya? Banyak manusia rajin menjalankan syariat, namun hatinya tetap kosong. Banyak yang sibuk mencari hakikat, namun meninggalkan syariat hingga langkahnya kehilangan arah. Padahal, syariat adalah pakaian dan hakikat adalah tubuhnya. Tanpa keduanya, perjalanan spiritual menjadi lumpuh. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke kedalaman makna, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng dan dukung perjalanan ruhani ini, agar kita bersama menapaki jalan pulang kepada Allah dengan hati yang lebih jernih dan jiwa yang lebih teguh. Karena di sini kita tidak sekadar bicara, kita kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Bab 1, pintu pertama, pakaian yang membungkus cahaya. Dalam perjalanan seorang hamba menuju Tuhan, langkah pertama selalu dimulai dari sesuatu yang tampak. Syariat hadir sebagai pakaian yang menutupi cahaya ruhani, bukan untuk menyembunyikan, tetapi untuk menjaga agar ia dapat diterima dan dipahami oleh manusia yang masih belajar berjalan di bumi. Tidak ada cahaya yang langsung menyinari tanpa melewati tirai. Demikian pula pintu hakikat tidak pernah terbuka tanpa adab dan aturan yang membentuk jiwa. Syariat bukan belenggu, melainkan pegangan. Ia seperti tongkat Musa yang tampak sederhana, namun menyembunyikan kekuatan yang tidak diketahui, kecuali oleh mereka yang telah menyelam ke dalam lautan ma'rifat. Banyak orang memandang syariat sebagai batasan, seolah ia mengekang kebebasan jiwa. Namun orang yang telah melihat dengan mata batin memahami bahwa justru dalam ketaatanlah kebebasan ditemukan. Syariat melatih manusia untuk menundukkan ego, merapikan arah hidup, dan memurnikan niat agar hati tidak dibutakan oleh keinginan dunia. Ia menata langkah agar perjalanan menuju sang cahaya tidak tersesat oleh jalan berliku yang diciptakan hawa nafsu. Tanpa syariat, seseorang mungkin merasa telah terbang tinggi, namun sesungguhnya ia hanya melayang tanpa arah, siap dihempas oleh angin paling kecil. Pada setiap rukun, pada setiap aturan dan adab, terdapat rahasia yang menanti untuk dipahami. Ketika tangan terangkat dalam doa, sesungguhnya ia bukan hanya bergerak, tetapi sedang mengetuk pintu keheningan yang paling dalam. Ketika kening menyentuh bumi, ia sedang merobohkan singgasana kesombongan yang selama ini membuat hati keras dan sulit disentuh cahaya. Syariat membentuk tubuh agar siap menerima rahasia batin. Ia adalah disiplin yang melubangi tembok tebal antara manusia dan Tuhannya, bata demi bata, hingga tembok itu runtuh dan cahaya menemukan celah untuk masuk ke dalam dada. Namun, syariat bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah permulaan yang agung, bahasa awal sebelum manusia mampu memahami percakapan rahasia antara roh dan penciptanya. Ibarat huruf-huruf yang disusun menjadi kalimat, seseorang tidak berhenti mempelajari bentuknya, tetapi mencari makna yang tersembunyi di balik rangkaiannya. Hakikat adalah makna itu, dan tanpa fondasi disiplin syariat, makna hanya menjadi bayangan yang hilang tanpa pernah dapat digenggam. Syariat mempersiapkan ruang, membersihkan wadah, menguatkan tiang agar bangunan hakikat dapat berdiri dengan kokoh. Maka barang siapa mencintai hakikat, ia pasti menghormati syariat. Sebab tidak ada sampai tanpa mulai, tidak ada puncak tanpa dasar, tidak ada laut tanpa tepian. Syariat adalah tepian itu, tempat kaki berpijak sebelum melangkah ke lautan keheningan yang tak bertepi. Dan ketika seseorang mulai merasakan angin lembut dari kedalaman samudera makrifat, ia akan tersenyum dan berkata dalam sunyi, betapa syariat bukan beban, ia adalah rahmat. Ia adalah pakaian cahaya yang menjagaku hingga aku siap untuk melihat. Bab 2, di balik gerak ada arus rahasia. Setiap ibadah yang tampak oleh mata hanyalah permukaan dari samudera yang jauh lebih dalam. Gerakan tangan, ucapan lisan, langkah menuju masjid, atau duduk bersila dalam zikir, semuanya hanyalah kulit luar dari sebuah arus halus yang mengalir di baliknya. Arus itu disebut hakikat, ruh yang menghidupkan bentuk-bentuk lahir. Tanpa arus itu, ibadah menjadi tubuh tanpa nyawa, berdiri namun kosong,
bergerak namun tidak bernapas. Syariat memberi bentuk pada ibadah, tetapi hakikat memberi kehidupan. Dan kehidupan itu hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah belajar untuk hadir sepenuhnya. Banyak orang mengeluh bahwa ibadah terasa kering dan jauh dari rasa manis. Tetapi keluh itu bukanlah tanda bahwa syariat tidak berguna. Ia adalah undangan untuk menyelam lebih dalam. Kehausan ruhani muncul agar manusia tidak berhenti pada permukaan, tetapi terdorong untuk menggali makna di balik gerakan yang tampak sederhana. Ketika seseorang mulai menghadap Tuhan bukan karena kebiasaan, melainkan karena kerinduan, ibadah itu mulai bernyawa. Pada saat itulah seseorang menyadari bahwa setiap sujud adalah percakapan rahasia yang tidak memerlukan suara. Arus hakikat terasa ketika hati berhenti berlarian dan mulai tenang dalam diam. Ketika doa tidak lagi terburu-buru, ketika setiap lafaz zikir terasa seperti hembusan napas yang membersihkan debu jiwa, ketika waktu seakan melambat dan dunia hilang dari pandangan. Pada momen seperti itu, seseorang mulai merasakan denyut kehidupan yang selama ini tersembunyi di balik syariat. Ia merasakan bahwa Tuhan lebih dekat dari sekadar nama yang disebut oleh lisan, lebih dekat dari sekadar arah kiblat yang dilihat oleh mata. Kedekatan itu terasa dalam dada, sunyi, hangat, dan menenangkan. Namun arus itu tidak akan pernah mengalir tanpa wadah yang lurus. Syariat adalah tepi sungai yang menjaga agar aliran tidak menyebar ke arah yang menyesatkan. Bentuk yang teratur menjaga isi agar tetap jernih. Orang yang meninggalkan syariat demi mencari hakikat, ibarat seseorang yang menghancurkan kapal lalu berharap dapat menyeberangi lautan dengan tangan kosong. Mereka tidak menyelam ke kedalaman. Mereka tenggelam sebelum mencapai apapun. Hakikat tidak pernah datang kepada mereka yang meremehkan syariat, sebab cahaya tidak turun kepada hati yang tidak disiplin. Dan ketika seseorang telah merasakan arus itu mengalir dalam setiap geraknya, ia akan memahami bahwa syariat bukan pagar, melainkan jalan yang mengantarkan jiwa menuju kesempurnaan ma'rifat. Ia akan mencintai ibadah bukan karena kewajiban, tetapi karena ia menemukan keindahan di dalamnya. Ia akan merasakan bahwa setiap rukuk menenangkan, setiap sujud menyejukkan, setiap doa menghangatkan. Pada detik itu ia mengerti bahwa di balik syariat ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Dan rahasia itu hanya akan terbuka bagi hati yang tulus dan berjalan tanpa tergesa. Bab 3. Tubuh, ritual, dan ruh kesadaran. Dalam dunia perjalanan batin, tubuh dan ruh bukan dua hal yang saling terpisah. Keduanya seperti dua sisi dari satu mata uang yang tak dapat berdiri sendiri. Syariat membentuk tubuh ritual, gerakan yang terlihat, aturan yang disusun, adab yang dijaga. Sementara hakikat adalah ruh kesadaran, rasa hadir, rindu kepada Tuhan, dan getaran halus yang membuat ibadah menjadi hidup. Bila salah satunya hilang, ibadah kehilangan keseimbangannya. Ritual tanpa kesadaran hanyalah gerakan yang kaku, dan kesadaran tanpa ritual ibarat angin yang tidak memiliki arah. Maka di antara keduanya terdapat jembatan yang menghubungkan bumi dan langit, kehadiran hati. Ketika seorang hamba berdiri tegak dalam sholat, tubuhnya menunjukkan keagungan Sang Pencipta. Ketika ia ruku, ia mengakui kelemahannya. Ketika ia sujud, ia meletakkan segala kesombongan pada tanah yang hina. Semua gerak itu adalah bahasa simbolik yang hanya dapat dipahami oleh hati yang terjaga. Namun bila hati tertidur, gerak itu hanya menjadi rutinitas tanpa rasa. Para pencari hakikat tidak menolak tubuh ritual ini. Justru mereka menghormatinya dengan jauh lebih dalam. Sebab mereka mengetahui bahwa melalui gerakan lahir, pintu batin dibuka perlahan-lahan. Ruh kesadaran lahir ketika seseorang berhenti bertanya, apa yang harus dilakukan? Dan mulai bertanya, dengan siapa aku sedang berbicara? Ibadah tidak lagi menjadi daftar kewajiban yang harus dicentang, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang selalu dirindukan. Ketika zikir tidak lagi sekadar hitungan, melainkan detak hati yang bergetar memanggil nama Tuhan. Ketika salat tidak lagi terikat waktu, tetapi justru menata waktu. Pada saat itu seseorang mengetahui bahwa ibadah telah berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan jiwa. Ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, namun nyata dalam ketenangan yang menyelimuti dada.
Namun ruh kesadaran tidak pernah turun ke hati yang belum disiplin. Syariat mengajar manusia bagaimana membersihkan cermin dirinya agar cahaya dapat memantul tanpa terhalang noda. Orang yang meninggalkan syariat demi mengejar hakikat ibarat membuka pintu tanpa membangun rumah, menuntut kedalaman tanpa mengerti struktur. Mereka mungkin merasa bebas, tetapi sebenarnya tersesat tanpa tujuan. Hakikat adalah tamu agung, dan ia hanya singgah pada rumah yang telah bersih, rapi, dan dipersiapkan dengan adab. Syariat adalah persiapan itu, pembersihan, penataan, dan penjagaan. Maka siapapun yang merindukan perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah memandang syariat dengan sebelah mata. Ia akan menjalankannya dengan kelembutan, kesabaran, dan cinta, sebab ia tahu bahwa di balik setiap gerak lahir ada rahasia batin yang sedang menunggu untuk dibuka. Ketika tubuh dan ruh telah menyatu dalam ibadah, seseorang tidak lagi merasa bahwa ia sedang melakukan sesuatu, melainkan ia merasa sedang dibimbing, diangkat, dan dituntun menuju kesadaran tertinggi. Di titik itu, ia memahami bahwa syariat adalah jalan, hakikat adalah tujuan, dan keduanya saling membutuhkan seperti napas dan kehidupan. Bab 4. Ketika dunia membisu dan hati berbicara. Ada sebuah ruang sunyi yang tidak dapat dijangkau oleh suara dunia. Sebuah tempat di mana kata-kata berhenti dan hanya hati yang berbicara. Ruang itu tidak terletak di gunung-gunung yang jauh atau padang pasir yang tandus, tetapi berada di dalam dada setiap manusia. Namun pintu menuju keheningan itu hanya terbuka bagi mereka yang telah memurnikan langkah dengan syariat dan menghidupkannya dengan kesadaran hakikat. Ketika dunia perlahan membisu, ketika hiruk-pikuk keinginan mereda, ketika gemuruh pikiran berhenti berdebat, maka seseorang mulai mendengar suara halus yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Itu adalah suara hati, bisikan ruh, panggilan ilahi yang menunggu untuk dikenali. Dalam sunyi itulah manusia menemukan dirinya yang sebenarnya. Ia melihat bahwa begitu banyak hal yang selama ini dikejar, ternyata hanyalah bayangan yang memudar. Ambisi yang dulu dianggap penting ternyata hanya ilusi yang mencuri ketenangan. Dunia tampak besar hanya ketika hati kecil. Ketika hati diperluas oleh cahaya, dunia mengecil dan menjadi tempat singgah yang sebentar. Keheningan membuka mata batin untuk melihat realitas yang lebih halus. Bahwa segala sesuatu adalah gerak menuju Tuhan. Bahwa tidak ada kejadian yang tanpa maksud. Dan bahwa di balik setiap peristiwa ada tangan lembut yang sedang menata takdir. Dalam keadaan itu, seseorang mulai mengenal Tuhan, bukan melalui banyak kata, tetapi melalui rasa. Rasa kehadirannya dalam setiap napas, rasa penjagaannya dalam setiap langkah, rasa kasihnya yang tidak pernah berhenti mengalir, meski manusia sering lupa untuk bersyukur. Hati yang telah memasuki keheningan tidak lagi memohon dengan gelisah, tetapi berdoa dalam pasrah. Ia tidak lagi meminta segala hal yang diinginkannya, tetapi memohon agar ia dicintai dan dijaga dari segala yang menjauhkannya dari cahaya. Pada tingkat ini, doa bukan lagi tuntutan, doa adalah pertemuan. Namun keheningan itu tidak akan pernah ditemukan oleh hati yang gelisah dan tidak terlatih. Syariat melatih manusia untuk tenang, mengatur waktu agar tidak diperbudak dunia, mengatur makan agar tidak diperintah nafsu, mengatur langkah agar tidak terseret arus kesia-siaan. Ketika disiplin itu dijalankan dengan kesungguhan, hati menjadi jernih, dan jernihnya hati menjadi cermin yang memantulkan cahaya hakikat. Tanpa syariat, hati tetap keruh. Tanpa hakikat, syariat menjadi beku. Keheningan adalah buah dari keduanya. Buah yang hanya tumbuh dalam kebun jiwa yang terjaga. Dan ketika seseorang telah merasakan manisnya sunyi, ia tidak lagi mencari tempat yang tinggi untuk merasa dekat dengan Tuhan. Ia menemukan bahwa kehadirannya tidak pernah jauh. Dialah yang lebih dekat dari urat leher, yang lebih halus dari hembusan angin. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual bukanlah upaya menemukan Tuhan, tetapi menemukan diri sendiri yang selama ini tertutup oleh lapisan-lapisan dunia. Pada saat dunia membisu dan hati berbicara, ia akan mengerti. Hakikat bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang disingkapkan kepada mereka yang berjalan dengan adab. Bab 5.
rahasia di balik tunduk dan sujud. Tunduk dan sujud bukan sekadar gerakan tubuh yang dilakukan berulang kali dalam sholat. Ia adalah bahasa rohani yang paling dalam, bahasa penyerahan total, bahasa kejujuran tertinggi seorang hamba di hadapan Tuhan yang maha melihat segala isi hati. Ketika tubuh menunduk, ego dipatahkan. Ketika kening menyentuh bumi, kesombongan dihancurkan. Sujud adalah saat ketika manusia berhenti berpura-pura kuat, berhenti menyembunyikan luka, berhenti berdiri dengan dada tegak seolah mampu menanggung hidup sendiri. Sujud adalah pengakuan bahwa manusia bukan apa-apa tanpa pertolongannya, tanpa cahayanya, tanpa penjagaannya. Di balik gerak sujud yang sederhana, tersimpan rahasia besar yang sering luput disadari. Sujud adalah titik pertemuan antara hamba dan Tuhan, titik terendah tubuh bersentuhan dengan tanah, namun pada saat yang sama ruh terangkat menuju langit tertinggi. Itulah paradoks suci. Semakin rendah seseorang di hadapan Tuhan, semakin tinggi derajatnya di mata langit. Semakin ia meleburkan diri dalam debu kerendahan, semakin ia dipenuhi cahaya kemuliaan. Sujud adalah pintu tempat seseorang menanggalkan semua topeng dunia. Gelar, harta, kekuasaan, semua runtuh dalam satu geseran kening di atas bumi. Pada setiap sujud, manusia kembali kepada asalnya. Dari tanah ia diciptakan, ke tanah ia akan kembali. Maka sujud mengingatkan bahwa hidup bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk mempersiapkan pulang. Ketika hati benar-benar hadir, sujud menjadi tempat menangis tanpa suara, tempat bercerita tanpa kata, tempat meminta tanpa rasa malu. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih aman dan lebih dekat kepada kasih Tuhan daripada sujud yang tulus. Pada sujud yang panjang, seseorang merasakan bahwa segala kegelisahan perlahan luruh, segala ketakutan mencair, dan segala pertanyaan menemukan jawabannya dalam hening. Namun rahasia sujud hanya terbuka bagi mereka yang menjaga syariat dan menghormati adabnya. Sujud bukanlah gerak spontan yang dilakukan tanpa aturan. Ia memiliki waktu, tata cara, dan disiplin. Syariatlah yang menjaga agar sujud tidak menjadi sekadar ekspresi emosional, tetapi menjadi ritual sakral yang membuka pintu yang tidak dapat dibuka oleh air mata semata. Tanpa syariat, sujud kehilangan arah. Tanpa hakikat, sujud kehilangan ruh. Maka perpaduan keduanya melahirkan energi spiritual yang menggetarkan seluruh langit. Sujud adalah tempat perjanjian, tempat hamba berjanji setia dan Tuhan berjanji menjaga. Dan ketika seseorang telah menemukan rahasia sujud, hidupnya berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan kesombongan, tetapi dengan kelembutan. Tidak lagi berbicara dengan keras, tetapi dengan kebijaksanaan. Tidak lagi memandang rendah manusia lain, sebab ia sadar bahwa semua sedang belajar menjadi hamba. Sujud mengajarkan bahwa kekuatan tidak datang dari berdiri tegak, tetapi dari kemampuan untuk berserah. Sujud menjadikan hati lapang, menjadikan jiwa bercahaya, dan menjadikan kehidupan terasa lebih ringan. Pada akhirnya, ia akan memahami bahwa sujud bukan ritual. Sujud adalah rumah jiwa, tempat paling dekat dengan Tuhan, di mana air mata menjadi doa dan dia menjadi zikir. Bab 6. Ketika ibadah menjadi cermin jiwa. Setiap ibadah sejatinya adalah cermin. Ia memantulkan keadaan hati seorang hamba dengan jujur, tanpa bisa ditipu dan tanpa membutuhkan penilaian manusia lain. Dalam salat, seseorang melihat seberapa hadir dirinya. Dalam zikir, ia mengetahui apakah hatinya hidup atau tertidur. Dalam membaca Al-Quran, ia melihat apakah ayat-ayat itu menyentuh jiwanya atau hanya lewat di permukaan telinga. Ibadah tidak pernah membohongi siapapun. Dialah cermin yang mengungkap keadaan batin kita yang sebenarnya, jauh dari topeng yang kita kenakan di hadapan dunia. Bila ibadah terasa berat, sesungguhnya bukan ibadah yang salah, tetapi hati kita yang sedang jauh dari cahaya. Cermin ibadah menampakkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang bergerak dan berbicara. Ia adalah makhluk yang diciptakan untuk mengingat. Ketika seseorang berdiri dalam salat dan tidak merasakan apa-apa, itu bukan kegagalan salat, melainkan panggilan agar ia memperbaiki kedalaman jiwanya. Ketika air mata sulit keluar saat berdoa, bukan karena doa itu kering, tetapi karena hati terlalu sibuk berpegangan pada dunia. Ibadah menunjukkan seberapa kuat keterikatan seseorang kepada Tuhan,
Dan seberapa banyak debu dunia yang menutupi cermin jiwanya hingga cahaya tidak lagi memantul terang di dalamnya. Namun ketika ibadah mulai terasa manis, walau hanya sekejap, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang mengetuk pintu. Manisnya ibadah bukan karena lantunan suara yang indah, bukan karena tempat yang megah, bukan karena banyaknya bacaan. Rasa itu lahir ketika hati berhasil menembus lapisan gelap yang lama menutupinya. Pada saat itu seseorang merasakan ibadah sebagai kenyamanan, bukan kewajiban, sebagai pelukan, bukan perintah, sebagai rumah untuk kembali, bukan ruang untuk sekadar singgah. Dan manisnya ibadah adalah bukti bahwa Tuhan sedang mendekat, sebab tidak ada yang manis kecuali yang berasal darinya. Namun agar ibadah menjadi cermin yang jernih, syariat harus dijaga seperti seorang penjaga menjaga api agar tidak padam. Adab harus dijunjung, waktu harus dihormati, dan tata cara harus tepat. Ibadah bukan sekadar ekspresi rasa, tetapi perjanjian antara hamba dan Tuhannya. Hakikat ibadah tidak akan pernah terbuka kepada hati yang tidak disiplin. Orang yang menginginkan kedalaman makrifat tanpa menata lahirnya, ibarat ingin melihat danau yang jernih, tetapi enggan membersihkan permukaan dari lumpur. Syariat membersihkan permukaan itu, sedangkan hakikat memperlihatkan kedalamannya. Dan ketika ibadah benar-benar menjadi cermin, seseorang mulai mengenali dirinya lebih jujur daripada sebelumnya. Ia tidak lagi sibuk menghakimi orang lain, sebab ia sedang sibuk memperbaiki dirinya. Ia tidak lagi melihat kesalahan orang lain lebih besar daripada kesalahannya sendiri, sebab ia melihat betapa luas kekurangan yang harus ditata dalam dirinya. Ia mulai berjalan dengan hati yang lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih, dengan langkah yang dipenuhi cahaya. Pada akhirnya, ia memahami bahwa ibadah bukanlah tugas yang menuntut, tetapi cahaya yang membimbing. Ibadah menuntun manusia kembali kepada fitrahnya, fitrah untuk mengenal, mencinta, dan pulang kepada Tuhan. Bab 7. Cahaya yang turun di atas hati yang tenang. Ada cahaya yang tidak pernah tampak oleh mata, namun dapat dirasakan lebih nyata daripada cahaya matahari. Ia tidak memancar dari langit fisik, tetapi turun ke dalam hati yang telah bersih dari keributan dunia. Cahaya itu tidak datang kepada hati yang gelisah, terburu-buru, atau dipenuhi oleh ambisi. Ia turun pada hati yang tenang, hati yang telah rela untuk melepas, hati yang telah berdamai dengan takdir. Ketika hati mencapai ketenangan, ia menjadi wadah yang layak menerima cahaya ilahi, cahaya pengetahuan, cahaya petunjuk, cahaya kebijaksanaan yang tidak dapat dipelajari dari buku, tetapi hanya bisa dirasakan melalui kejernihan batin. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru ketenangan adalah kemampuan untuk tetap tegak meski badai datang, tetap bening meski dunia berusaha mengeruhkan, tetap lapang meski kehilangan menghampiri. Hati yang tenang tidak dihasilkan oleh keadaan luar, tetapi oleh keyakinan dalam diri bahwa Tuhan selalu bersama, selalu menjaga, selalu menuntun pada jalan terbaik. Hati seperti ini memancarkan cahaya kepada siapapun yang mendekat. Orang lain merasa nyaman, merasa teduh, merasa aman tanpa perlu dijelaskan. Itulah tanda hati yang telah disentuh cahaya ilahi. Ia menjadi sumber ketenangan bagi dirinya dan menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Namun untuk mencapai ketenangan itu, manusia harus melalui perjalanan panjang memadamkan suara ego yang selalu berteriak. Ego ingin menang, ingin diakui, ingin dipandang mulia. Tetapi hati yang ingin diterangi harus rela merendah, rela menerima, dan rela tunduk. Syariat menuntun manusia melewati proses ini, mengatur waktu agar tidak mengikuti hawa nafsu, melatih sabar agar tidak mengikuti kemarahan, mengajarkan syukur agar tidak diperbudak keinginan. Ketika disiplin itu dijalankan dengan cinta, perlahan-lahan dada menjadi lapang, nafas menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, dan pintu cahaya terbuka lebar. Cahaya itu bukan hanya memberi kedamaian, tetapi juga memberi penglihatan batin. Ia membuat seseorang mampu membedakan antara pilihan yang membawa berkah dan pilihan yang membawa kesia-siaan. Ia membuat seseorang melihat hidup bukan dari permukaan, tetapi dari kedalaman. Ia membuat seseorang memahami bahwa semua peristiwa adalah pesan, semua pertemuan adalah pelajaran,
dan semua kehilangan adalah panggilan untuk pulang lebih dekat kepada Tuhan. Dengan cahaya itu, seseorang tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi ia berkata, "Apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui ini?" Inilah tanda matanya telah diganti dengan mata hati. Dan ketika cahaya itu benar-benar turun, seseorang merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata. Dunia tidak lagi menakutkan, hidup tidak lagi terasa berat, masa depan tidak lagi mengusik kecemasan. Ia merasa dituntun dalam setiap langkah, dipeluk dalam setiap doa, diperhatikan dalam setiap detik. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah sendiri. Di titik itu, seseorang tidak lagi meminta Tuhan memenuhi keinginannya, tetapi meminta Tuhan menuntunnya pada apa yang benar. Dan disitulah hakikat bersinar, bahwa ketenangan adalah rumah bagi cahaya, dan cahaya adalah tanda bahwa Tuhan telah dekat. Bab 8, 2 sayap perjalanan, syukur dan sabar. Dalam perjalanan menuju Tuhan, setiap hamba membutuhkan 2 sayap untuk terbang tinggi dan tetap seimbang. Sayap syukur dan sayap sabar. Syukur mengangkat manusia ketika ia diberi kelapangan, sementara sabar menguatkannya ketika ia diuji dengan kesempitan. Tanpa syukur, manusia menjadi tamak dan lupa daratan. Tanpa sabar, ia menjadi rapuh dan mudah tumbang. 2 sayap ini tidak dapat dipisahkan. Di balik setiap nikmat ada ujian yang tersembunyi, dan di balik setiap ujian ada nikmat besar yang menanti untuk disingkap. Mereka yang memahami rahasia ini berjalan dengan tenang, sebab mereka tahu bahwa apapun keadaan yang menghampiri adalah bagian dari tarbiyah ilahi. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah yang keluar dari bibir. Syukur adalah kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Syukur adalah kemampuan untuk melihat cahaya nikmat bahkan dalam keadaan yang tampak gelap sekalipun. Syukur menjadikan hati luas, menjadikan langkah ringan, menjadikan hidup terasa berkecukupan meski sederhana. Orang yang bersyukur tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, sebab ia tahu setiap jiwa memiliki perjalanan yang berbeda. Syukur melahirkan rasa cukup, dan rasa cukup melahirkan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada keadaan, tetapi kebahagiaan yang lahir dari kedalaman ruh. Adapun sabar bukan berarti diam tanpa perasaan. Sabar adalah keteguhan hati untuk tetap percaya pada rencana Tuhan, meski segala sesuatu tampak tidak berpihak. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika doa belum dikabulkan, untuk tetap berjalan ketika kaki terasa lelah, untuk tetap berharap ketika harapan terlihat jauh. Sabar tidak mudah, ia adalah seni terbesar dalam kehidupan rohani. Tetapi barang siapa berhasil memegangnya, ia akan menemukan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh badai dunia. Sabar adalah benteng yang menjaga manusia dari putus asa, dari marah kepada takdir, dan dari merasa sendirian di tengah malam yang panjang. Syukur dan sabar tidak dapat dipisahkan dari syariat, sebab syariat mengajari manusia bagaimana mempraktikannya secara nyata. Salat adalah latihan sabar, puasa adalah latihan syukur, dan sabar sekaligus. Zakat adalah latihan syukur dengan memberi, dan haji adalah puncak dari keduanya. Tanpa syariat, syukur hanya menjadi teori, dan sabar hanya menjadi kata-kata. Syariat menuntun manusia untuk menjadikan keduanya sebagai nafas kehidupan, bukan sekadar konsep yang dihafal, tetapi keadaan yang dihayati. Ketika keduanya telah tumbuh dalam hati, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai perjalanan pulang yang penuh makna. Dan ketika seseorang telah memiliki 2 sayap itu, ia terbang tinggi di atas dunia. Ia tidak lagi mudah hancur ketika kehilangan, karena ia tahu bahwa Tuhan sedang mendidik. Ia tidak lagi sombong ketika diberi nikmat, karena ia tahu bahwa semua hanyalah titipan. Ia berjalan dengan wajah yang damai dan hati yang terang, sebab ia hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada waktu yang paling tepat. Pada saat itu, ia tidak lagi memohon agar hidupnya dimudahkan, tetapi memohon agar hatinya dikuatkan. Ia mengerti bahwa yang paling berharga bukan keadaan yang sempurna, melainkan hati yang mampu bersyukur dan bersabar. Dan dengan 2 sayap itu, ia terbang menuju hakikat. Bab 9,
Jalan sunyi para pecinta Tuhan. Jalan menuju Tuhan adalah jalan yang sunyi, jalan yang tidak ramai oleh tepuk tangan manusia dan tidak dihiasi oleh pujian dunia. Para pecinta Tuhan berjalan tanpa berharap dilihat, tanpa menuntut penghargaan, tanpa menonjolkan diri. Mereka mengenakan pakaian kesederhanaan, menyembunyikan kedalaman rohani dalam keheningan yang anggun. Di mata dunia mereka mungkin tampak biasa, bahkan mungkin tak dianggap. Tetapi di sisi Tuhan, mereka adalah bintang-bintang yang bersinar paling terang dalam gelap. Mereka tidak mengejar popularitas atau jabatan, sebab hati mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih tinggi, keridaan Allah. Itulah sebabnya langkah mereka ringan, wajah mereka teduh, dan tutur kata mereka lembut namun penuh cahaya. Para pecinta Tuhan tidak sibuk memamerkan ibadah, karena mereka tahu bahwa ibadah yang paling murni adalah ibadah yang diketahui hanya oleh Allah. Mereka menyembunyikan air mata malam mereka, seakan air mata itu bukan milik dunia, tetapi persembahan rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Mereka menjaga amal-amal baik seperti seseorang menjaga permata yang sangat berharga agar tidak ternodai oleh pandangan manusia. Mereka tidak mencela dan tidak merasa lebih baik dari siapapun, sebab yang mereka lihat bukanlah kekurangan orang lain, tetapi kekurangan diri sendiri. Kesadaran itu membuat mereka rendah hati, dan kerendahan hati membuat mereka terangkat tinggi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jalan sunyi para pecinta Tuhan juga penuh ujian. Mereka diuji dengan kesalahpahaman manusia, dengan fitnah, dengan kesepian, dengan kerinduan panjang yang hanya bisa mereka adukan kepadanya. Tetapi justru dalam kesunyian itu, mereka mendengar suara ilahi yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Suara yang menenangkan luka batin, meneguhkan langkah, dan memenuhi hati dengan rasa cukup yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Mereka mengerti bahwa tidak semua yang tampak sebagai kehilangan adalah musibah. Kadang Allah menghilangkan sesuatu agar manusia dapat menemukannya. Dan ketika seseorang telah menemukan Tuhan, ia tidak lagi kehilangan apapun. Mereka berjalan di atas syariat, namun ruh mereka berenang dalam lautan hakikat. Mereka menjaga adab lebih daripada kata-kata, menjaga hati lebih daripada tampilan luar, menjaga keikhlasan lebih daripada hasil. Mereka tidak terburu-buru menilai, sebab mereka memahami bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk matang. Mereka tahu bahwa cahaya yang paling murni tidak datang dari pengetahuan yang banyak, tetapi dari hati yang berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Inilah rahasia para pecinta Tuhan. Mereka bukan hanya mengenal perintah, tetapi mencintai Sang Pemilik perintah. Pada akhirnya, jalan sunyi para pecinta Tuhan bukanlah jalan yang membuat seseorang menjauh dari dunia, melainkan menjauh dari ketergantungan pada dunia. Mereka hadir di tengah manusia seperti air jernih yang menghidupkan, namun hati mereka selalu terikat pada langit. Mereka menikmati kebersamaan dengan makhluk, namun kerinduannya selalu tertuju kepada Sang Pencipta. Dan ketika dunia bertanya dari mana datangnya kekuatan dan ketenangan mereka, jawabannya sederhana, karena mereka tidak berjalan sendirian. Allah bersama mereka, dan itu cukup untuk mengalahkan seluruh ketakutan dan kesedihan. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang sejati, tak terlihat ramai di bumi, tetapi dicatat mulia di langit. Bab 10, kembali pulang. Ketika syariat menjadi cahaya hakikat, pada akhirnya seluruh perjalanan ruhani seorang hamba akan mengarah pada satu tujuan, kembali pulang kepada Allah. Syariat mengajarkan manusia untuk melangkah dengan benar, hakikat mengajarkan manusia untuk melihat dengan hati, dan makrifat mengajarkan manusia untuk mengenal Dia yang menjadi tujuan segala perjalanan. Ketika syariat telah diamalkan sepenuh cinta, ia akan berubah dari sekadar aturan menjadi penerang batin. Ia tidak lagi terasa berat, tidak lagi terasa memaksa, tetapi menjadi kebutuhan hati yang menenangkan dan menghidupkan. Di titik itulah seorang hamba mulai mengerti bahwa segala perintah Allah bukanlah beban, melainkan jembatan yang mengantarkannya menuju kedekatan dan ketenteraman yang tak tergoyahkan. Ketika syariat menyatu dengan hakikat, ibadah tidak lagi dilakukan sekadar karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Salat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi perjumpaan ruhani di hadapan Sang Kekasih.
Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi membersihkan hati dari gelap yang tersembunyi. Zikir bukan hanya lafaz di lidah, tetapi denyut kehidupan yang menghidupkan jiwa. Syariat menjadi sayap, dan hakikat menjadi angin yang mengangkatnya. Tanpa sayap, angin tidak berguna. Tanpa angin, sayap tidak dapat terbang. Disinilah letak kesempurnaan perjalanan. Ketika yang lahir dan yang batin berdiri seirama di hadapan Allah dalam damai dan sepenuh pasrah. Pada titik puncak kesadaran, seorang hamba memahami bahwa semua pencarian yang panjang bukanlah pencarian terhadap sesuatu yang belum ada, melainkan perjalanan pulang kepada sesuatu yang sudah lama menetap dalam dirinya. Hati manusia pada hakikatnya telah mengenal Tuhan jauh sebelum dunia tercipta. Tetapi debu kesibukan dunia menutup kaca jernih fitrah, sehingga ia lupa dari mana ia berasal. Ketika hijab mulai tersingkap, ketika cahaya mulai menembus kabut, hamba itu menyadari bahwa ia tidak pernah jauh dari Allah. Ia hanya lupa. Dan ketika ia ingat, seluruh kegelisahan runtuh seperti debu diterpa angin. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang mendalam, seolah seluruh semesta sedang berbisik, "Pulanglah." Dan ketika seseorang telah pulang ke dalam hatinya, ia tidak lagi mencari pembenaran dari manusia. Ia tidak lagi terseret oleh gelombang dunia. Ia berdiri tegak di hadapan takdir, apapun bentuknya, karena ia yakin bahwa tidak ada kejadian yang terjadi secara sia-sia. Ia mencintai dengan tulus, memberi tanpa pamrih, memaafkan tanpa syarat, karena ia melihat Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. Inilah buah dari syariat yang telah menjadi cahaya hakikat. Kehidupan terasa ringan, langkah terasa terarah, dan hati menjadi lautan yang tidak lagi diguncang badai. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang seberapa banyak ilmu yang dikumpulkan, seberapa tinggi makam yang disebutkan, atau seberapa mengesankan penampilan spiritual di hadapan manusia. Perjalanan ini tentang seberapa dalam hati mampu berserah, seberapa jujur ia mencintai, seberapa luas ia memaafkan, dan seberapa dekat ia merasa dengan Allah dalam setiap helaan nafas. Ketika syariat telah menjadi cahaya hakikat dalam diri seseorang, ia tidak lagi berjalan menuju Tuhan, ia hidup bersamanya. Dan itulah kepulangan sejati, ketika hati beristirahat di pangkuan kasih sayang Allah. Tidak ada perjalanan yang lebih agung selain perjalanan pulang menuju Allah. Semoga setiap detik hidup kita menjadi langkah mendekat, bukan melupakan. Jika engkau merasa tersentuh, bagikan dan sebarkan cahaya ini. Sampai bertemu di kedalaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.